Bal'am bin Ba'ura itu, hebatnya Bal'am bin Ba'ura itu, ada ulama hidupnya di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Bal'am bin Ba'ura itu hebatnya kalau dia mendoa dengan Ismul A'zamnya, itu pasir yang ada di pantai itu langsung jadi intan, jadi emas. Lauhil Mahfuz, Bal'am bin Ba'ura itu melihat kalau doa spontanitas, kata orang Banjar situ saya ini doanya langsung kabul, kayak Habib Saleh Tanggul ya, Bal'am bin Ba'ura. Tapi Bal'am bin Ba'ura nih bapak-bapak, nih bapak-bapak boleh dengar, kalau ibu-ibu boleh, tapi bapak-bapak yang nyanyi. Lauhil Mahfuz melihat sekalinya pas mati hilang imannya, gara-gara siapa? Gara-gara galuh yang ada di rumahnya. Apalagi ustadz ya, apalagi ustadz, apalagi kiai. Bal'am tuh wali tinggi derajatnya, hilang imannya gara-gara dunia ada tuh, bini nyuruh berbuat zalim tuh dunia tuh. Aturannya kalau bini nyuruh dunia tuh, kalau orang wali apa namanya, ada ulama mengatakan, nah ada ingat pulang aku ya. Ada ulama mengatakan tarikah wali itu dia kalau dia berbini pasti bertambah dekat dengan Tuhan, kalau inya berpisah dengan bininya pasti juga bertambah dekat, lain dengan kita orang awam. Makanya kalau orang wali itu dia gampang berbini, gampang pula memisahkan. Nah kalau ada yang model gampang-gampang tuh bisa-bisa wali tuh. Berbini gampang, memisahkan gampang. Tapi kalau wali dia ya, kalau wali dia keberadaan istrinya membuat dia semakin taat. Tidak ada istrinya pun, kalau dia bisa istrinya pasti tujuannya supaya aku semakin dekat dengan Tuhan ya. Kalau tidak begitu katanya waktar uzuban fadilah, lebih baik membujang daripada kalau bini tidak membantu taat. Itu orang wali. Kalau kita yang kada wali-wali ini mikir 2-3 kali mikir kan. Kalau kita ini kada berbini bisa tambah parah, sembahyang kada meningkat ya, bini dilepas pulang. Saya pernah ada ketemu di kitab, saya ketemu cuma ingat lagi nandai ya, saya cari-cari tidak ketemu lagi sampai sekarang, tapi yakin saya ketemu. Kalau kita nih Pak ya, ada kepikiran hendak ganti itu yang berjilbab tuh, hendak ganti, tapi gara-gara hanya mulutnya aja. Nah mulutnya mau dicerewet, napakah pemamaian dikit-dikit, itu ganti ya. Kalau dapatnya kekurang lebih dengan yang ada, bisa parah dengan lebih yang ada. Oleh karena itu kalau ganti mohon mikir 12 kali. Kelah lah kalau nambah, wallahu alam. Ya. Saya ceramah ada Pak, orang rumah ikut. Aduh, panitia nih Pak sampai kayak nak menangis-nangis doakan supaya kawin lagi, padahal orang rumah saya ada. Aku kira balik saya kan dari tagurnya. Rupanya alhamdulillah mempan lah, ada marah dari dia. Ya. Yang pembawa acara panitia, mudahan beliau sehat badan, panjang umur, mudahan ditambahkan Tuhan bini lagi. Ulang-ulang kali. Aduh, waktu di majelis itu merangut juga dia, tapi balik ke rumah alhamdulillah tidak lah. Ya. Saya lanjutkan cerita Bal'am ya. Jadi Bal'am ini ya terjerumus gara-gara dunia. Ada seorang laki-laki datang, laki-laki ini musuh dengan Rasul Nabiullah Musa alaihissalam. Dia datang bawa emas, minta dengan Bal'am supaya Bal'am mendoakan nanti emas itu akan diberikan Bal'am. Kalau Bal'am terpandang emas berarti Bal'am terpandang dunia. Apa nih permintaan Bal'am? Permintaan laki-laki itu tidak ada yang lain, satu aja permintaannya, cuman satu. Ini yang berbahaya permintaan ya. Apa permintaan laki-laki? Minta supaya Bal'am mendoakan Nabi Musa celaka ya. Bukankah Rasul yang menyampaikan risalah agama kepada umat didoakan celaka? Kalau sekarang doakan ulama yang warasatul ambi, pasti kita yang celaka, pasti dah. Luhumuhum wa dima'uhum masmumatun, darah dan daging ulama itu beracun, hati-hati ya. Kalau kita tidak sependapat dengan ulama rasanya lebih aman diam
daripada kita protes apalagi sampai cacian. Hari ini sudah ada bahasa-bahasa, ya, bahasa-bahasa apa namanya, generasi-generasi pemuda-pemuda, orang tua bahkan, yang keluar dari mulutnya ulama apa itu, bahkan dikatakan ulama tai ya. Oh, hati-hati, rasanya lebih aman diam kita kalaupun mungkin tidak sependapat dengan beliau, ya. Jadi permintaannya supaya Nabi Musa ini celaka. Kata Balaam, kalau mendoakan Rasul celaka, pastilah saya yang celaka, ya, walaupun emas enggak, ya. Entah kenapa ya, galuh yang di belakang keluar, ikut juga keluar. Ini kadang-kadang bisa ngacau nih, ya. Orang tamu lelaki umpat juga udah dengar mana linga, ya. Habis jual, ada tokeh nih, kadang-kadang tokeh berapa bintang orang tadi, ikut juga tuh, berapa harganya. Nggak usah ikut campur, ya. Bapak-bapak jangan dipindahkan, jangan dipindahkan wewenang bapak-bapak kepada ibu-ibu. Apa wewenang? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang jadi pemimpin harus laki-laki. Ibu-ibu jangan merebut kepemimpinan dengan bapak-bapak, jangan. Kalau mau jadi pejabatnya tidak apa-apa, paling jadi menteri keuangan boleh lah. Kalau presiden tetap laki-laki. Mohon maaf, bukan kampanye nih, bukan, jangan, tidak boleh, ibu-ibu ya, tidak boleh jadi presiden, tidak boleh. Kasihan nanti suami ini, kasihan. Yang pertama ngambil wewenang dia, ya. Wah, ini orang-orang begini bisa nangiskan ke laki. Bisa nangis lakinya pengutan juga. Dak wani bulik, ngadu dengan ustad. Sudah ngadu-ngadu, ustad datangi. Sudah duit banyak, ustad hilang. Ngadu dengan ustad, dak berani balik. Ngapa dak berani balik? Bini aku sudah cakap katanya, kalau dak bawa duit 200 jangan bulik. Nangis dia, dak berani bulik. Waduh, subhanallah, na'udzubillah ya. Ya. Urusan duit, padahal kalau urusan duit nih ya duit ya. Ujar Habib Mustafa Al-Haddad, yang berduit, yang kaya pun mati katanya. Yang kada berduit mati juga. Jadi duit, yang berduit mati, tidak ada duit mati juga. Maktubun ala zahril hud wathawri, sudah tertulis kata Nabi di pundak ikan. Tapi mohon maaf ya, saya di sini aja, terus terang aja. Kalau besok datangi rumah, ikan apa Ustadz katanya. Kadang-kadang ada juga yang ada tertulis di pundak ikan dan di pundak sauri. Sauri itu maknanya sapi. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan yang bangsa sapi. Tidak apa-apa dikasih nama Sufyan Tsauri, tidak apa-apa, walaupun makna sauri itu sapi. Anwar Ardabili. Ardabili itu bukan nama orang, nama nisbat kepada Imam Muhammad bin Yusuf Al-Ardabili. Punya kitab namanya Anwar, nama kitabnya. Sahibul Anwar itu namanya Muhammad Yusuf Al-Ardabili. Tidak apa-apa. Kasta Ustadz Ahmad Ghazali, ada pula yang nanya, saya dengar di siaran radio, Ardabili itu apa artinya Ustadz? Itu bukan nama katanya. Betul lah. Padahal beliau tuh Ahmad Ghazali pun, Ghazali itu bukan nama juga. Nama beliau Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu digelari sapi karena beliau sering bilang orang sapi. Kenapa bilang orang sapi? Orang tuh melangkah ada aturan. Aturannya masuk masjid melangkah kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk WC kaki kiri, keluar kaki kah? Orang tidak beraturan melangkah. Kata beliau, kalau kada beraturan itu sapi. Makanya dapat gelar Sufyan Ats-Tsauri ya. Subhanallah. Jangan jadi sapi lah. Ya. Masuk ke rumah ya, assalamualaikum. Amun tulak beratan sini, assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Bacaannya tuh, kalau orangnya ada di rumah, ada pakai salam, tapi salamnya kepada hamba Allah yang soleh. Ya. Kalau rumah ada orangnya, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau hendak murah rezeki, begiringan masuk bacalah kul huwallahu ahad 1 kali.
Ini diamalkan oleh seorang laki-laki tatkala mengadu masalah rezeki. Nabi kasih amalan, kata Nabi kalau masuk rumah ucapkan assalamualaikum kalau orangnya ada. Kalau orangnya ada, assalamu alayna wa ala ibadillah sholih. Nanti kalau masuk wakul surat al-ikhlas marratan. Diamalkannya kada sempat setahun, luar biasa melimpah rezekinya hingga sampai kepada tetangganya. Alhamdulillah. Nah. Jadi rezeki apa namanya, kata Nabi, telah tertulis di pundak ikan, di pundak sapi. Rizku Fulan ibni Fulan, rezeki Fulan bin Fulan. Fulan itu si anu artinya. Sudah ada tulisannya, rezeki Fulan bin Fulan ada di ikan, di pundak ikan tuh. Cuman itulah saya tidak tahu ikannya. Yang jelas ada di pundak ikan tuh. Dan di pundak sapi, rezeki Fulan bin Fulan sudah tertulis. Fala yazdadul haris illa jahda. Orang yang sungguh-sungguh mencari yang udah ditulis tidak bakal bertambah rezekinya, kecuali yang bertambah hanya kesusahan dan kepayahan belaka. Atau serah aja, enggak payah. Berhimmat lah. Cari rezeki ini tidak dilarang, cuman dilarang berlebih-lebihan. Itu aja. Tidak dilarang. Kalau dilarang, tidak mungkin pula. Nabi aja bilang, man talabad dunya halalan. Kata Nabi, siapa yang cari dunia yang halal, ta'affufan anil masalah. Pertama niatnya supaya saya jangan minta-minta. Karena kasratus su'al mazmumatun. Suka meminta itu dicela dalam agama. Tapi meminta linafsih, untuk kepentingan pribadi sendiri. Tapi kalau untuk orang lain, nah kayak majelis, malah kasratus su'al mahmudatun. Banyak meminta untuk umat, untuk agama, itu malah dipuji dalam agama. Cuman muka tabal aja, muha tabal katanya. Untuk apa? Untuk apa? Ada apa-apa, biasalah. Muha tabal, mudahan pahalanya tabal juga. Tabal tuh ya. Jadi kalau kita ingat ini, mungkin di sinilah mungkin ketenangan ada ya. Kalau ingat yang ditulis di belakang pundak sapi, di pundak ikan tadi tuh, ya, tenang mudah-mudahan ya, dak? Ya. Jadi barang tuh tidak bertambah ya, ya. Kalau tidak bertambah, kira-kira cari apa kita ya? Ya. Innallaha ta'ala idza arada bi abdihi khairan ja'alallahu rizqahu kafafa. Sesungguhnya Allah Ta'ala kalau menghendaki kepada hambanya baik, maka rezeki yang dikasih kepada hambanya itu cukup. Nah, jadi kalau orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala, itu berarti orang yang dikehendaki Tuhan baik. Cari, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ngapa nih jalan-jalan nih, nyor situ nyor sini. Iya, Habib Mustafa tampar nih ya. Sampai mana tadi? Cari dunia yang halal ya, yang halal. Tahu juga yang halal mana yang haram. Tahu kada tahu, yang jelas, yang halal jelas kata Nabi, yang haram yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Ala wa innal halal bayinun wa innal harama bayinun. Ya, ingat-ingat, yang halal jelas, yang haram juga jelas. Saya suah ceramah dikasih orang judul hati ayam. Hati ayam judul ceramah, malah lain aja. Tapi saya, karena saya tidak paham, nanyalah. Daerah kita sinilah, tapi jauh lah. Tahuam kalau orang tuh pindah ke sini, wallahu alam. Ya, ya. Jadi Ustadz katanya WA-nya, esok ceramahnya hati ayam judulnya. Saya bilang apanya maka hati ayam. Rupanya di situ kalau orang pengantinan hari bermula itu, ya, hari bermula. Ya sudah ya. Aku tetapi bisa dah melihat orang nyor sini ceramah ya. Ya sudah. Ya, hintalu tuh ada hintalu dua ting seorang dah. Hintalu aja. Aku ya sudah siap. Yuk kita maulid. Ya udah. Ya. Sampai mana tadi kan? Hati ayam, Beb. Jadi
Kendurian hari bermula di situ kisahnya gani orang menyiangi hayam, tapi bawa kerese kantong asoy. Seikung hayam di anu dibelahnya masuk kantong anu hati hayam ke kantong asoy. Ya, pas tuan rumah hendak numis kacang handap, kacang panjang di pasar. Kacang handap di rumah sudah dicancang. Sekali nak numis kacang handap itu ibu-ibu, biasanya kawannya hati hayam. Nangis tuan rumah, sehimpil hati hayam tidak ada lagi. Disikat yang membantu, kisahnya membantu, padahal bikin beban itu. Hendak makan hati hayam nunggui orang bermula. Pinang murah nior murah, tapi hati hayam masih lah 3-10 ribu di pasar. Nyata halal. Tidak memikirkan dia yang halal tuh bawa barokah, yang haram bawa pembawa kanyang. Yang haram bawa laknat. Man akalal halal arba'ina yauman istanara qalbuhan. Arba'in pulang. Makan yang halal 40 hari aja terang hatinya. Minta dengan Habib iya juga, tapi pemakan dijaga. Hantam terus, mana bisa terang hati. Iya. Yang halal jelas pokoknya, haram jelas. Ayo cari dunia yang halal. Apa niatnya? Supaya saya jangan minta-minta. Kata Abu Bakar Siddiq, kefakiran tidak akan membawa keberuntungan kalau tidak diiringi dengan kesabaran. Ya, tanda orang sabar fakir, tahan tidak minta-min. Berarti kalau minta-minta berarti tidak sabar aja, saudara. Iya, kalau saya tahan sabar. Syekh Abdul Qadir Jalani katakan al-fakirus sabir afdalu minal ghaniyyish syakir. Orang fakir sabar itu lebih afdal, lebih utama daripada orang kaya yang syukur. Orang kaya yang syukur itu tinggi derajatnya di sisi Tuhan, tapi ternyata lebih tinggi orang fakir yang sabar. Ya. Cuman kada sabar barangnya itu juga ibu-ibu. Mau katakan Tuhan tidak adil, zolim kita. Bisa membahayakan dengan akidah kita kalau mengatakan Tuhan zolim. Allahu Ta'ala arhamu bi abdihil mu'min minal walidati syafiqah bi waladiha. Berjalan pulang. Duduk lagi, jangan berdiri lagi. Ya. Ya. Allah Ta'ala itu lebih kasih, lebih sayang dengan hambanya yang beriman. Yuk orang beriman Alan Nabi salatullah salamuhu ala rasul nuruka lil mu'minin rahmatal lil alamin nuruka lil mu'minin rahmatal lamin. Salawatan ya dulu. Ala nabi salatullah salamuhu ala yuk sama-sama. Ayo saya ikuti saya. Ala nabi salatullah salamuhu ala rasul nuruka lil mu'minin rahmatan lil alamin nuruka lil mu'minin rahmatan lil alamin. Ayo ala nabi salatullah salamuhu ala rasul nuruka lil mu'minin rahmatan lil alamin nuruka lil mu'minin rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad nabi yang mulia, pembimbing umat agar bahagia. Nabi Muhammad nabi yang mulia, pembimbing umat agar bahagia. Nabi Muhammad nabi pilihan,
kekasih Allah yang Maha Rahman. Nabi Muhammad Nabi pilihan, kekasih Allah yang Maha Rahman. Ala Nabi salatullah, salamuhu ala Rasul, nuruka lil mu'minin, rahmatan lil alamin, nuruka lil mu'minin, rahmatan lil alamin. Kata Nabi, Allah Ta'ala itu lebih kasih dengan hambanya yang mukmin. Kasih sayang Tuhan dengan hamba yang mukmin itu melebihi daripada seorang ibu yang sayang dengan anaknya. Ibu-ibu nih, ingatkan ibu-ibu yang 2-3 anak, gimana pengorbanan melahirkan? Ya, gimana? Tapi walaupun luar biasa nyawa taruhannya, kalau sudah keluar nangis, hilang rasa Oke, tambah nanti sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, tahan tidak tidur. Kenapa? Karena sayang. Sakit tidak terasa, makanya imbas sakit bisa ngulang lagi. Ya, bisa ngulang lagi. 2 kali ngulang lagi, 3 dapat. Ya, kata orang Bahari, melahirkan tuh sakit besunat katanya. Sakit besunat daripada melahirkan. Ngapa alasannya? Besunat ada yang wani 2 kali, beranak banyak yang sampai 10 kah? Ya Allah. Tidak boleh kita protes dengan Tuhan ya. Tapi ibu-ibu lah, kalau tidak ada ngaji, tidak menutup kemungkinan manusia, orang, kawan, bahkan orang tua diprotesnya. Tapi kalau tidak ngaji, bisa-bisa Tuhan protesnya. Mungkin enggak? Mungkin kalau enggak, telinga ini enggak mau mendengar. Merotes manusia, merotes orang itu sudah satu kesalahan besar, apalagi merotes Tuhan. Saya pernah membuktikan, Pak. Saya diantar orang ceramah ke perusahaan, bulik jam 2 malam. Tengantung-antung saya dengarkannya bercerita sopir itu. Cuman alangkah baiknya kalau minta solusi sama saya. Ceritanya apa? Protes Tuhan, kritik Tuhan. Aduh, saya bilang nih orang nih, kalau bepadah macam mana solusinya Pak Ustadz? Ada juga mungkin mudahan bermanfaat, bepandir-pandir tidak ada manfaatnya. Ada juga yang datang, tapi kenal lah saya, tidak tahu cerita, disuruh banyu nginum, suruh wadah nginum, teman tak tahu cerita, habis banyu, habis kue, balik dia orangnya. Hendak nakun ya, mula-mula datang mau nanya, tapi tidak ada pertanyaan tuh, tidak ada. Kue cuma habis, banyu habis, kue habis. Sekarang saya nih Pak Ustadz katanya inilah kerjaan nyopir lah, tidak ada kerja lain ya, payahlah sekarang, payah kalau soal ini, pokoknya seada-ada apa yang bisa lah dibuat lagi ya. Memang kalau sebabnya memang salah kita juga lah ya, salah kita juga lah, gawi kita banyak payah disebutnya, bagus ya, mengakui itu bagus, alhamdulillah, cuman ujungnya, cuman kita nih katanya enggak lah, katanya minta maaf, tapi nampaknya katanya tidak diberikannya kesempatan. Saya mikirkan nyanya itu isim damir itu kemana baliknya? Dibilangkannya tidak berikannya kesempatan katanya. Sebenarnya kita ini mau berubah katanya, tidak berubah, tapi nampaknya katanya tidak diberikannya kesempatan. Nyanya itu para saya balikkan damir Tuhan lah. Coba Tuhan dibilangkannya tidak beri kesempatan. Ya. Nyopir kemarin orang rumah jualan jajan-jajanan habis katanya, dibantai anak, tidak ada untungnya. Dah tuh berubah lagi jual pulsa, dihutang kawan semua katanya, tidak ada semuanya. Iyalah, balik-balik lagi, memang kita mungkin memang diujinya, memang teguran lah untuk awal. Cuman tuh bang ujungnya Pak ya, nampaknya kita tidak diberikan kesempatan lagi. Kemarin terakhir katanya ngantar orang ke Palembang, singgah di jalan, sembahyang Johor, habis sembahyang Johor belum lindung masjid lah, numbur orang pula katanya. Padahal habis sembahyang, kayaknya kalau habis sembahyang tuh tidak ada masalah lagi, tidak bisa dapat musibah lagi. Memang tidak dikasihnya kesempatan lagi katanya. Astagfirullah. Ini nih perlunya, maka datang ke majelis itu perlunya. Ya.
Saya diajak apa namanya, diajak ngopi pagi-pagi di Tembilahan. Waktu itu guru kita almarhum Kiai Haji Abdul Muiz Kurnain masih hidup. Ada orang di samping ceritakan bininya meninggal. Bagus, cakapnya mula-mula bagus. Orang ini kerjanya jaring cari ikan ke laut. Jadi yang di kawannya di samping itu nanya-nanya macam mana selama orang rumah ada lagi. Aduh katanya, kalau dulu orang rumah ada anak kecil-kecil katanya orang rumah jaga. Orang rumah jaga walaupun kita ke laut. Sekarang dialah ada lagi. Ya, payahlah yang kecil-kecil rumah kadang-kadang katanya menghambat kita tidak jadi pergi ke laut katanya. Mikirkan yang di rumah. Tapi itulah katanya dia punya kehendak. Kita tak bisa buat apa dengan bahasa Melayu Riau-nya. Kita tidak bisa buat apa itu kehendaknya katanya. Kita tetaplah harus menerima. Bagus. Cuman ujungnya katanya bagus, dia punya kehendak dia, kita tidak bisa buat apa, cuman ujungnya pikirlah dikit katanya. Tuhan suruhnya berpikir. Coba ini terjadi nih, bukan cerita terjadi, Tuhan suruhnya berpikir. Pokoknya ingatkan ibu-ibu ya, Tuhan itu lebih sayang kepada hambanya yang beriman, lebih sayang daripada seorang ibu yang sayang dengan anak. Oleh karena itu apapun yang terjadi, wajib kita sebagai hamba ini ridho lapang dada. Pasti Tuhan menghendaki kebaikan kepada kita. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Tuhan kalau menghendaki kepada satu kaum kebaikan, niscaya Tuhan itu akan memberikan bala kepadanya. Kalau Tuhan mencintai satu kaum, ibtalahum, dikasihnya ini ada perbuatan dia nih, ada nih apa namanya, sesuatu yang tidak akan bisa menghapus dosanya, melainkan akan ditimpakan kepadanya hal ini. Salah satu contoh, minaz zunubun la yukaffiruha illal ham bitalabil maisha. Dosa ini ada bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa diampuni Tuhan, tidak bisa terhapuskan. Segala amal tidak bisa menghapuskan satu dosa ini kecuali illal ham bitalabil maisha, kecuali Tuhan berikan susah dia dalam mencari rezeki. Alhamdulillah yang susah pun cari rezeki untuk menghidupi istri dan anak-anak. Hikmahnya apa? Di situ jalannya, hanya itu jalannya untuk menghapus dosa kita. Alhamdulillah. Pokoknya jangan protes lah dengan Tuhan. Ya, ini protes. Cari yang halal, ya dah, cari yang halal. Jangan cari hati hayam menunggu orang arohan, ya dah. Jangan. Halal itu membawa barokah, haram membawa laknat. Yo kata Nabi, yang cari yang halal niatnya supaya jangan minta-minta. Yang kedua wasayan ala iyalih, mau menghidupi keluarga karena punya istri, punya anak, merupakan tanggung jawab. Kalau ada lebih wata'atufan ala jarih, kalau ada lebih mau berbagi dengan yang halal. Dicari tujuannya ini, laki Allah Ta'ala yaumal qiyamah wa wajhukal qamar lailatal badar. Nanti dia ketemu Tuhan pada hari kiamat, mukanya kayak bulan pada malam purna. Berarti orang cari yang halal, alhamdulillah. Tapi jangan berlebih-lebih sampai waktu sembahyang, atau minimal jangan sampai habis waktu tidak sembahyang gara-gara mencari halal haram dipikirkan, dijadikan perhitungan. Tidak akan saya ambil kalau tidak yakin halal. Subhanallah, saya rasa rugi pula nih ya kalau tidak menyelesaikan cerita Bal'am tadi ya. Sekali keluar nang bini, Bal'amnya tidak mau mendoakan. Yang bininya keluar, nanya dia, abahnya tuh orang tuh bawa apa? Kata Bal'am bawa emas. Untuk apa dia emas tuh? Dia nak ngasih aku. Bergerak telinganya. Mohon maaf ya, dalam kitab ada yang bilang bergerak telinga aku cuma nambahin. Saya takut juga sebab Ustaz Haji Abrar ceramah gitu. Ya waktu orang kafir mau ngetes Nabi, sekalinya pohon itu disuruh Nabi berjalan. Baru tahu kata Nabi. Padahal kata beliau tidak ada, Nabi bilang baru tahu kalau tidak ada. Saya pun takut juga gitu kalau dianggap nambah. Tapi mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi kalau hadis memang ngeri ya. Kata Bal'am, dia mau ngasih aku, cuman ini tidak berani saya. Kenapa? Doakan Nabi Musa celaka. Bal'am tidak tergoda, Galuh ini tergoda, ditiupi oleh syaitan telinganya. Akhirnya Galuhnya itu yang tergoda, bini Bal'am yang tergoda. Bininya pula menggoda Bal'am. Tadi laki-laki menggoda dengan emas kada mempan, bini menggoda mempan. Ini bahayanya nih ya.
Dengan emas bapak-bapak tidak tertarik Pak, tapi dengan bini ya sayang bini, tapi yang disayangi bininya dunia, sampai menghilangkan kata bini Balaam, dah bapak doakan aja, nanti mbah mendoakan taubat. Habis berdoa bertaubat. Padahal kata Abu Dzar Al-Ghifari, ad-dunya salah satu anfas, dunia ini bisa jadi umurnya cuma 3 napas saja. Napas pertama sudah lewat, sekarang umur kita yang kita bisa bernapas, bisa jadi orang bernapas tidak bisa lagi ngeluarkan napas. Pernah tuh tahun 95 kalau tidak salah, di pondok pesantren Al-Baqiyah itu saya lihat haul yang tukang kamera, hati-hati tukang kamera nih. Tukang kamera pas sudah acara makanan nyuap nasi, tidak sampai tangannya ke mulut langsung tumbang. Kata dokter disitulah hilangnya. Inilah mungkin nih kata Abu Dzar Al-Ghifari, ad-dunya salah satu anfas ini. Tidak panjang umur dunia, tidak ada jaminan, apalagi umuran jaminan sehari, apalagi sebulan, setahun, satu napas saja tidak ada jaminan. Ya, itu Pak Haji kemarin depan Masjid Agung. Belum turun lagi tangannya ngambilkan barang orang nak beli, belum turun lagi tangannya langsung tumbang, langsung tidak ada lagi. Ini tidak bisa kita pungkiri ya, kita harus takut ini. Kata bininya, doakan nanti bertaubat. Nah, kalau ia ingat umurnya cuma 3 napas tadi, mestinya tidak mendoakan. Akhirnya Balaam tergoda dengan dunia, tergoda dengan istrinya. Berani dia mendoakan Rasul celaka. Seiring dengan doa yang dipanjatkannya, malaikat Israel pun datang. Mati Balaam tidak membawa mudahan barokah Rasulullah SAW, dipelihara Allah Ta'ala iman kita. Tidak akan kita meninggal di dunia ini, melainkan membawa iman semuanya. Yakin jangankan Rasulullah SAW, para ulama saja kita hormati, kita muliakan para wali, kita dijamin terpelihara iman kita. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali katakan, man azzama maulidan nabi la yakhruju minad dunya illa bil iman. Siapa yang membesarkan hari lahir Nabi, tidak keluar dia dari dunia ini, tidak mati dia, melainkan matinya membawa Kita sama-sama malam besok di Masjid Utsman kita besarkan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada boleh kata-kata capek kita. Kalau untuk Rasulullah, siapa yang selalu hadir di majelis Rasul pasti dapat barokah. Peringatan paling barokah, peringatan Maulid Nabi. Majelis yang paling barokah, majelis Maulid Saya pernah satu kitab, kurang lebih begini ungkapan seorang ulama, wa yusaru anna ruhal habib sallallahu alaihi wasallam tahduru indal qiyam fi maulidin nabi. Bahwasanya roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadir tatkala mahalul qiyam. Maka kita setiap maulid pasti kita baca maulid, entah itu Simtud Durar, Ad-Diyaul Lame, Maulid Barzanji, Maulid Al-Habsyi, Maulid Ad-Dibai, mesti ada mahalul qiyam. Jadi kata ulama, setiap mahalul qiyam Rasulullah itu hadir. Wa tahduru khassatan fi jami'i Maulid Ad-Dibai, lebih khusus lagi hadir Rasul pada semua pembacaan Maulid Ad-Dibai. Maka itu Habib Ali itu sebelum beliau mengarang Maulid Simtud Durar, beliau amalannya membaca Maulid Ad-Dibai. Maulid Ad-Dibai itu dari awal pembacaan sampai habis Rasulullah. Ini ulama katakan, pokoknya siapa yang selalu hadir di majelis Maulid Nabi, majelis Maulidur Rasul, pasti tatkala mahalul qiyam Rasulullah hadir. Yang hadir bersama Rasulullah tentu pasti akan membawakan barokah, membawakan keberuntungan dunia dan akhirat. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang disampaikan, mudahan ada manfaat. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nur Halis ya.